Langit adalah genisah, bumi adalah altar. Di atasnya manusia merayakan ekaristi kehidupan. Para imam, bruder, suster, frater, ibu bapak, saudari-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, selamat sore untuk kita semua. Sekali lagi selamat sore. Pada tanggal 23 Mei tahun 1988 di Stadion Nancy, Prancis, diadakan perayaan perpisahan dengan mantan kapten timnas Prancis waktu itu, Michel Platini, yang gantung sepatu atau pensiun dari dunia sepak bola. Ada rasa haru yang membanjiri stadion itu, serentak kagum dengan sosok sang kapten. Platini pun dinobatkan sebagai legenda sepak bola Prancis. Tetapi bukan itu yang mau disoroti dalam renungan ini. Ada satu momen yang menarik perhatian waktu itu, yakni pose pertama bersama antara tiga legenda itu: Diego Maradona dari Argentina, Pele dari Brasil yang hadir dalam perayaan itu, dan Michel Platini sendiri. Pada saat itu, Maradona mengenakan seragam bertuliskan "No Drug", katakan tidak pada narkoba, sebagai bentuk kampanye melawan narkoba, dan Pele dengan setelan jasnya mengampanyekan pentingnya perjuangan hak bagi anak-anak. Waktu berlalu, sejarah mengisahkan lain sama sekali. Maradona menjadi seorang pecandu narkoba yang menghancurkan karir sepak bolanya, sementara Pele menyangkal anak biologisnya, Sandra Arantes, yang lahir dari hubungan gelap dengan seorang asisten rumah tangga bernama Alicia. Sama saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, hidup itu acap kali sulit diprediksi. Kita memiliki ideal-ideal, tetapi kerap kali kenyataan melampaui, bahkan menyangkali ideal-ideal itu. Kita menjadi orang-orang yang sulit berkomitmen, mudah terpecah, tidak konsisten. Frater Payo misalnya mau pergi ikut doa sore di kapela, tetapi di lorong dia bertemu dengan Frater Rio Nama bilang, jangan terlalu doa, apalagi Pater Lino tidak ada. Dengan malu-malu, Rio Nama dan Payo sengaja jalan keliling kompleks Gua Maria di Rusia, lalu kembali ke kamar, tidak jadi doa. Atau kami para imam dan bruder mengikrarkan trikaul suci untuk kekal, tetapi kerap kali kami mengingkari sendiri janji suci tersebut, padahal kami tahu dengan baik jangan berjanji jika ada niat untuk mengingkari. Atau saat nikah, istri dan suami berjanji di hadapan altar Tuhan untuk selalu menjaga kedamaian dalam rumah tangga. 3 bulan kemudian, piring melayang dan dapur sampai ruang tamu karena melayang. Sama seperti Maradona atau Pele, kita menjadi orang-orang yang rentan. Kerapuhan manusiawi acap kali membuat kita sulit sekali membangun komitmen yang teguh. Pertanyaan pertama, lalu apa? Dalam seluruh kisah hidupnya, Santo Arnoldus senantiasa menyerahkan diri pada kehendak Allah. Ia berpasrah diri menjalani kehidupan sebagai manusia pendoa. Dalam wasiat rohaninya tahun 1906, Bapak Arnoldus menegaskan, hendaknya kita berusaha hidup dari kepenuhan iman. Perjumpaan dan pengalaman iman Bapak pendiri kita akan Allah menjadi alarm yang mengingatkan kita untuk senantiasa menempatkan Tuhan lebih dulu dari segala kegetiran, kecemasan, kegembiraan hidup setiap hari. Kita tidak bisa mengandalkan kekuatan manusiawi yang sama sekali lemah ini untuk mengatasi segala macam kerisauan hidup. Hal ini hanya mungkin terjadi apabila kita mencemplungkan diri ke dalam samudera kasih Allah, mencintai Dia, masuk dan tinggal di dalam hati Allah. Kita mesti berani untuk menempatkan Allah sebagai pedoman dan patokan dalam melangkah, serentak dengan rendah hati
kita duduk pada kakinya untuk mendengarkan Dia. Sebab Allah yang kasih-Nya abadi itu mampu mencairkan yang beku, memadamkan yang membara, menyembuhkan yang luka, meneduhkan yang gersang, membangkitkan yang layu, dan mendebarkan yang terpental. Kesaksian hidup doa itulah yang menjadikan Arnoldus Jansen berani mendirikan SPD, SSPS, dan SSPSAP meski di awal pendirian serikat kita banyak imam yang mencela orang ini antara dua, atau orang kudus, atau orang gila. Pertanyaan kedua, Allah model mana yang jadi pegangan kita? Injil yang sangat singkat tetapi padat isinya yang kita dengarkan bersama tadi mengajak kita untuk tidak khawatir, melainkan percaya kepada anak tunggal Allah Yesus Kristus yang menjelma menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Sebagai bentuk bela rasa Allah terhadap dunia karena kasih-Nya yang kekal, Allah mengutus putranya untuk masuk ke dalam dunia, mengubah dunia dari dekat, dan memanggil semua orang yang berkehendak baik untuk mewartakan kasih Allah yang abadi itu. Allah mengutus putranya untuk menanggung segala penderitaan kita, menghapus segala belenggu umat manusia. Wajah Allah yang bersolider dan berbelas kasih adalah wajah Allah yang sengsara dan wafat demi kita. Namun kisah hidup putranya tidak berhenti di situ. Seusai dikuburkan, Ia bangkit dengan jaya, naik ke surga, dan mengutus Roh Kudus ke atas dunia. Narasi Tritunggal inilah yang menjadi pegangan Bapa pendiri kita, sehingga Ia tegaskan, oleh sebab itu haruslah kita utamakan penghormatan kepada Tritunggal Maha Kudus. Segala kekhawatiran kita, kerapuhan manusiawi kita akan diteguhkan apabila kita berkanjang dan berharap kepadanya. Sama saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Pertanyaan ketiga, bagaimana tuntutan hidup kita sebagai penerus misi Allah, misi gereja, dan misi serikat rintisan Bapak Arnoldus? Saya ulangi lagi sejak awal karya Pater Leo Kleden SPD tadi. Langit adalah kenisa, bumi adalah altar, di atasnya manusia merayakan Ekaristi kehidupan. Sebelum saya kemukakan makna dari sajak ini, saya cerita dulu konteksnya. Saya tanya Pater Leo waktu kami adakan retret diakon di Roen Bay, Nagakeo. Pada satu kesempatan, Pater Leo sebagai anggota Dewan Jenderal SPD melakukan visitasi ke India. Bersama seorang pastor India, mereka naik kereta api mau pergi kunjung salah satu konfrater lain SPD yang berkarya di sebuah paroki pinggiran kota India. Di tengah perjalanan itu, ketika tiba di perhentian pertama, penumpang lain turun. Pater Leo dan pastor tadi masih duduk di atas kereta. Mereka lihat ada seorang penumpang yang turun dari kereta, beri sepotong roti untuk seorang ibu miskin dan 3 anaknya yang mencari nafkah dengan mengemis di pinggir rel kereta api. Ketika mendapat sepotong roti itu, 3 anaknya gembira sekali sembari menari mengelilingi ibunya. Ibu itu ambil koran, minta 3 anaknya untuk duduk, lalu dia bagi roti itu menjadi 3 potong untuk anaknya. Ibu itu tidak makan. Pater Leo menoleh dan memberitahu ke pastor yang sama-sama dengannya. Ibu itu membuat ekaristi kehidupan di mana bumi adalah altar dan langit adalah kenisa. Saya balik sedikit. Langit adalah kenisa, bumi adalah altar, di atasnya manusia merayakan ekaristi kehidupan. Kembali ke pertanyaan ketiga tadi. Bagaimana tuntutan hidup kita sebagai penerus misi Allah, misi gereja, dan misi serikat rintisan Bapak Arnoldus? Kita semua diajak untuk menjadi pribadi yang merayakan ekaristi kehidupan, pribadi ekaristis, pribadi yang siap untuk diambil, dipilih, diberkati, dipecah-pecahkan, dan dibagikan. Yang pertama, diambil, dipilih. Sejak kekal, di awal mula, jauh sebelum kita lahir dan menjadi bagian dari sejarah, kita sudah ada di hati Allah. Jauh sebelum orang tua mengagumi kita,
sahabat dan teman-teman mengakui bakat dan talenta kita, atau para pembina atau rekan kerja memuji kita sudah dipilih. Mata kasih Allah telah melihat kita sebagai yang bermartabat, sebagai keindahan tanpa batas dan bernilai abadi. Kita adalah orang-orang yang diambil dipilih oleh Allah dengan segala keunikan diri, karena kita dipanggil sebagai pribadi yang dikasihi sejak abadi dan dipelihara dalam pelukan kasih-Nya yang tidak akan berakhir. Kedua, diberkati. Ketika sudah dipilih oleh Allah, kita hendaknya membawa dan menjadi berkat bagi orang lain, khususnya bagi mereka yang diliputi rasa cemas dan takut akan hidup. Berkat lebih dari sekadar kata-kata pujian atau penghargaan, lebih dari sekadar menunjukkan bakat-bakat seseorang atau perbuatan-perbuatan baiknya. Memberi berkat berarti meneguhkan atau mengakui bahwa orang lain adalah wajah saya yang lain. Berkat tersebut jauh melampaui perbedaan antara kekaguman dan celaan, antara keutamaan dan cacat celah, antara perbuatan baik dan perbuatan buruk. Berkat menyentuh kebaikan dasar yang dimiliki oleh orang yang diberkati, serentak menyadarkan orang itu bahwa dirinya adalah pribadi yang dikasihi Allah. Lebih dari itu, memberi berkat berarti membuat yang diucapkan menjadi kenyataan. Ketiga, dipecah-pecahkan. Banyak orang di sekitar kita hidup sebagai orang-orang pinggiran, tergusur dan lemah yang rentan menjadi korban ketidakadilan. Pada titik nadir inilah, sebagaimana roti itu dipecahkan, hidup kita mesti dipecah-pecahkan bagi mereka yang tersisih, yang nasibnya tidak menentu tersebut. Kita tidak hanya berkutat pada harapan, pada imaji harapan dari penderitaan. Kita didesak oleh Roh Tuhan untuk memecahkan roti diri di altar pengabdian setiap hari dengan hadir dan terlibat untuk merasakan penderitaan mereka demi membangun paguyuban-paguyuban bela rasa Allah. Sebab Allah tidak hanya dikurung dalam kapela atau tabernakel ini. Allah dijumpai dalam puluhan sopir bemo dan ojek tradisional yang terdesak angkutan modern, kegetiran hidup para perempuan yang dilacurkan, kerinduan para pemabuk akan kegembiraan, kebahagiaan dari korban perdagangan manusia, harapan akan tempat berdiam dari para pengungsi erupsi Gunung Leotobi, dan sebagainya. Dan akhirnya, kita dipilih, diberkati, dan dipecah-pecahkan untuk dibagikan. Dengan dibagi-bagikan, menjadi jelas bahwa kita dipilih, diberkati, dan dipecah-pecahkan tidak hanya demi diri kita sendiri, melainkan agar semua yang kita hidupi mendapatkan makna yang sepenuhnya, karena semua itu kita hidupi juga bagi orang lain. Harta jasmani yang dibagi berkurang, tetapi amal kasih yang dibagi selalu bertambah. Sampai pada titik ini, kita ingat sekali lagi catatan penting ini. Roti di altar pengabdian itu selalu disertai sebuah piala anggur, darah Kristus yang dikurbankan. Itu artinya, untuk sampai pada ujung komitmen yang teguh, tidak ada keberhasilan tanpa air mata, tidak ada harapan tanpa kegelisahan, tidak ada pemuridan otentik tanpa risiko dan bahaya. Namun kita pun percaya dalam nama Kristus dan Roh yang diutusnya, tidak ada mendung yang abadi. Di balik setiap lorong gelap kehidupan, selalu ada secercah harapan untuk bangkit dari keterpurukan hidup. Sama saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, di hari Triduum pertama menyongsong Pesta Santo Arnoldus Jansen ini, kita diajak oleh Bapak Arnoldus untuk menaruh harapan pada Allah yang melalui pengantaran putranya mengutus Roh Kudus untuk kita. Kita diajak untuk masuk ke dalam hati Allah, mencerminkan diri dalam samudera kasih Allah Tritunggal, agar kerapuan manusiawi kita diteguhkan olehnya. Dengan demikian, kita dibaharui dan dimampukan oleh Allah, didoakan oleh Bapak Arnoldus untuk menjalankan misi di tengah dunia yang berluka dengan menampakkan wajah Allah yang berbela rasa, serentak merayakan ekaristi kehidupan dan menjadi pribadi ekaristis yang hidup dengan harapan-harapan yang tidak takut gagal. Amin.